pembelajaran manakala kalian kesulitan. Nanti bisa dibuka lagi videonya saya akan share nanti ya. Untuk yang pertama, kalian saya harapkan memahami tentang orbital pada atom. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan letak elektron dalam kotak diagram orbital. Terus yang ketiga, kalian mampu menentukan periode golongan dalam bentuk kotak diagram orbital dan tentunya bisa menganalisa sifatnya. Sifatnya bagaimana? Sifat dari terus kemudian energi ionisasi, kemudian ada lagi keelektronegatifan, seperti itu. Nah, sekarang silakan disimak. Di sini monggo silakan berdoa dulu. Kalau misalkan yang belum berdoa tadi di jam pertama ya, kita berdoa kembali agar nanti apa yang bisa kalian simak hari ini dipahami dengan baik ya, dengan bacaan bismillah. Ya, untuk yang beragama Islam kita mulai, untuk yang beragama lain silakan bisa melakukan doa sendiri-sendiri. Oke, saya akan menjelaskan. Sebetulnya kemarin itu saya sudah membuat konfigurasi elektron, namun kok saya nggak bagaimana langkah-langkahnya. Tentunya masih ada 1-2 siswa yang bingung. Saya perkenalkan, kemarin kan ada orbital S. S ini hanya mempunyai satu kotak. Kemudian P, ini dia mempunyai 3 kotak. Sedangkan orbital D, ini mempunyai 5 kotak. 5 kotak di sini, nah masing-masing kotak ini bisa diisi 2 elektron. Elektron yang positif naik, elektron yang turun itu yang negatif setengah. Kalau yang naik itu positif setengah, kemudian kalau yang turun negatif setengah. Ternyata itu ada aturannya. Aturan apa saja di sebelah kanan ya? Ada aturan Aufbau, ada aturan Hahn, ada larangan Pauli. Nah, ini silakan nanti kalian pahami. Saya berikan contoh langsung saja ya. Contohnya saya punya 3Li. 3Li, kalau saya buat konfigurasinya kan 1S2, 2S1. 2 ditambah 1, hasilnya 3. Ini menunjukkan nomor atomnya. Nah, cara mengisinya dalam kotak diagram, ini yang positif, baru yang negatif. Ini juga yang positif. Kenapa Pak isinya ini 2? 2 ini miliknya 1S2. Dia punya 2 elektron. Jadi plus setengah, min setengah. Terus yang 2S1 berarti ini hanya punya 1 elektron. Maka hanya ada 1. Ke atas saja. Yang ke bawah dia nggak punya. Karena kalau di total sudah 1, 2, 3. Sudah ada 3 elektron di sana. Nah, terus saya lanjut. Nih, saya lanjut ya. Arti sebenarnya dari masing-masing kotak. S tadi kotaknya 1 kan? P itu kotaknya 3. D itu kotaknya 5. F itu kotaknya 7. Nah, satu kotak itu sebetulnya menunjukkan keberadaan sebuah elektron. Jadi kemungkinan besar dia bisa di sumbu X, sumbu Y maupun di sumbu Z. Nih, sumbu X, Y maupun sumbu Z. Ini kenapa dia punya satu kotak? Karena kemungkinannya hanya ada di sumbu-sumbunya aja. Terus kemudian orbital T. Orbital T tadi punya berapa kotak? 3 kotak kan? Nah, 3 kotak itu bisa masuk di PX, kotak pertama, bisa masuk di PZ maupun di PY. Jadi kemungkinan elektron itu bisa masuk di kotak pertama, di kotak kedua, maupun kotak ketiga. Nah, ini nanti kalian bisa mencari sumber yang lebih jelas dari buku, atau bisa kalian tuliskan di buku catatannya. Untuk yang ini
arti sebenarnya. Ya, Rizky, ada Rizky Aikman, ada yang ditanyakan? Ya, Rizky? Tidak ada respon ya, saya lanjut ya. Oke, berikutnya saya akan berikan contoh nih, diagram tingkat energi untuk elektron. Kalian lihat panahnya ini, 1S2, terus panahnya kan masuk sini, 2S2, terus habis itu ke sini, 2P6, terus ke sini, 3S2, kemudian ke sini, 3P6, 4S2, dan seterusnya. Nanti kalian harus mengikuti masuknya berdasarkan atas aturan ini. Jadi nggak boleh dari 1S2 langsung loncat ke 3S2, nggak boleh. Di aturannya masuk dulu ke 1S, kulit pertama, baru ke 2S, kemudian 2P, baru ke kulit yang ketiga. Nih, saya berikan contoh ini, yang sebelah kiri ya. Contoh soalnya, saya punya 17 Cl. Maka konfigurasi elektronnya pertama adalah 1S2. Nah, dari sini 1S2-nya. Lalu berikutnya 2S2. Nih, 2S2. Ini, sini. Terus kemudian setelah 2S2 larinya kemana? 2P6. Nah, 2P6 di sini. P6. Terus baru lanjut ke 3S2. Terus baru setelah 3S2 masuk ke 3P6 harusnya kan. Tapi karena setelah ditotal 2 ditambah 2 ditambah 6 kan sudah 10. Tambah 2 lagi 12, maka sisanya tinggal 5. Sisa 5 ini berarti akan menjadi 17. 2 tambah 2 tambah 6 kan 10. 10 tambah 2, 12 tambah 5, 17. Nah, pekerjaan kalian itu membuat kotak-kotaknya ini. Yang saya tuliskan hanya yang miliknya 3S sama 3P ya. Ya, mohon maaf ini ada yang error mungkin ya. Layar saya jadi blank. Ya, layar saya jadi blank.